Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah game yang menampilkan pengorbanan menteri yang sangat tajam dan luar biasa. Ini adalah game antara Stefan Levitsky melawan Frank Marshall. Stefan Levitsky sebagai putih memulai dengan D4. Marshall membalas dengan E6. Kemungkinan akan menuju pembukaan Indian System, London System ataupun pembukaan lain. Levitsky kemudian mendorong E4. Sekarang tentu saja pembukaan bertransposisi menjadi pertahanan Prancis. Olehnya itu Marshall mendorong D5. Selanjutnya, kuda C3. Frank Marshall memilih varian C5, langsung menantang pertukaran pion. Levitsky terlebih dahulu mengembangkan kuda F3 dan Frank Marshall juga mengembangkan kuda C6. Kemudian terjadi pertukaran pion. Pion makan dilanjutkan dengan gajah E2, membuka ruang untuk rokade di sayap raja. Dari sini Frank Marshall mengembangkan kuda F6 sehingga perwira sayap raja keluar untuk rokade. Setelah putih rokade, gajah E7, membuka ruang untuk rokade di sayap raja. Stefan Levitsky mulai menyerang dengan gajah G5, memasuki pertahanan hitam, dan hitam langsung rokade. Kemudian terjadilah pertukaran pion D dengan pion C. Pada posisi ini, Frank Marshall tidak terburu-buru untuk mengambil pion C. Dia terlebih dahulu mengembangkan gajah E6, menjaga pion D. Selanjutnya, kuda ke D4 menantang pertukaran kuda dan menyerang gajah. Di sini barulah Marshall mengambil pion. Selanjutnya, kuda makan gajah, lalu pion makan gajah. Marshall mendapatkan keuntungan karena adanya dua pion pada petak senter ini. Selain itu, jalur F menjadi setengah terbuka yang menyebabkan kemungkinannya untuk menguasai permainan semakin besar. Stefan Levitsky melihat pion E sebagai pion lemah. Dia kemudian mengembangkan gajah G4. Saat ini kuda tidak bisa mengambil gajah karena adanya pinning dari gajah putih yang lain. Olehnya itu, Frank Marshall memainkan langkah menteri D6. Langkah ini memiliki tiga fungsi, yaitu menghindari pinning, menjaga pion, dan juga mengancam gajah G4. Olehnya itu, putih menarik mundur gajah ke H3, dan selanjutnya Marshall membawa benteng A ke E8. Sekarang Frank Marshall memiliki perwira-perwira yang sangat aktif dan menyerang, sedangkan Stefan Levitsky memiliki benteng yang masih berada pada baris pertahanan. Selanjutnya, Stefan Levitsky mengembangkan menteri D2, menghubungkan kedua benteng. Lalu gajah B4 dimainkan, sebuah pinning yang mengancam keselamatan menteri. Kemudian terjadi pertukaran gajah dengan kuda, dan gajah ini diambil dengan benteng. Benteng mendapatkan posisi yang lebih aktif dari pertukaran ini. Putih kemudian mengaktifkan benteng A ke petak D1, menekan pion, dan di sini hitam memainkan
Menteri C5, bermaksud untuk mengambil kuda yang merusak struktur pion putih. Stefan Levitsky memindahkan Menteri ke E2 bermaksud membuat jebakan. Akan tetapi Frank Marshall tidak terjebak. Dia langsung mengambil kuda. Setelah itu pion makan gajah. Struktur pion putih tidak bisa dipertahankan. Kemudian Menteri makan pion. Dan pada posisi ini putih mengambil kekurangan pion dengan langkah kombinasi benteng makan pion. Tentu saja pion tidak mengambil benteng. Kuda ke D4 menyerang Menteri, dan Menteri dibawa ke H5. Kemudian benteng E disusun. Sekarang petak F2 berada dalam tekanan. Putih memainkan benteng E5. Selanjutnya benteng menyerang Menteri. Pada posisi ini, putih memainkan Menteri G5. Langkah Menteri G5 ini adalah blunder yang sangat fatal yang mempengaruhi jalannya permainan. Frank Marshall langsung mengorbankan bentengnya. Tentu saja, pion tidak bisa makan benteng karena akan dibalas dengan kuda F3, Royal Fork. Akibat langkah ini, putih langsung kalah perwira. Meskipun demikian, putih belum menyerah. Dia mencoba menyerang balik dengan benteng C5, menekan Menteri, dan pada posisi inilah Frank Marshall membuat langkah pengorbanan Menteri yang sangat luar biasa dan tidak dapat diduga oleh pemain biasa. Dia membawa Menteri ke G3. Sebuah langkah yang membuat Stefan Levitsky langsung menyerah dan tidak bisa berbuat apapun. Pada posisi ini, putih memiliki 4 pilihan. Jika Menteri lari misalnya ke E7, maka Menteri makan pion H2, skakmat. Jika pion H makan Menteri, maka kuda E2. Lagi-lagi skakmat. Apabila pion F makan Menteri, maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah yang dimulai dengan kuda E2 skak. Raja terpaksa pindah ke H1. Setelah itu, benteng makan benteng, skakmat. Langkah terbaik bagi putih adalah dengan memakan Menteri dengan Menteri. Namun demikian, langkah ini akan dibalas dengan kuda E2, Royal Fork. Memaksa raja pindah ke H1. Setelah itu, kuda G3, skak, dan juga menyerang benteng. Tentu saja, pion H tidak bisa makan kuda karena adanya open skak. Ada 2 pilihan bagi putih. Pilihan pertama yaitu pion F makan kuda, maka ini akan selesai dengan benteng makan benteng, skakmat. Pilihan kedua adalah membawa raja lari ke G1. Namun demikian, kuda makan benteng. Permainan bisa dilanjutkan dengan pion makan benteng. Setelah itu, kuda melarikan diri dan hitam unggul 1 perwira. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasunus.